Halo semuanya, apa kabarnya? Perkenalkan, nama saya Habib Nugraha Putra dari PGSD 2021 kelas A Universitas Riau. Adapun tujuan pembuatan video ini untuk pemenuhan TS mata kuliah konsep dasar IPA Fisika dengan dosen pengampu Bu Neni Hermita SPD MPD. Di video kali ini saya akan membahas salah satu materi fisika di sekolah dasar, yaitu tentang gerak. Hampir setiap saat kita melihat benda-benda bergerak, ataupun mungkin kita hampir setiap saat juga melakukan gerakan. Nah, sekarang kapan benda itu dikatakan bergerak? Benda dikatakan bergerak ketika benda tersebut kedudukannya terhadap titik acuan setiap saat selalu berubah. Dan sebaliknya, jika benda dikatakan diam, yaitu bila kedudukannya terhadap titik acuan selalu tetap. Nah, teman-teman sudah tahu kan kapan benda itu bergerak dan kapan benda itu diam. Nah, sekarang selanjutnya kita akan membahas tentang jarak dan perpindahan. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh pada benda yang bergerak, sedangkan perpindahan adalah perubahan kedudukan atau posisi suatu benda diukur dari posisi awal sampai ke posisi akhir. Dengan kata lain, jarak hanya memperhatikan panjang lintasan dengan tanpa memperhatikan arah, sedangkan perpindahan perubahan posisi atau kedudukan suatu benda dengan memperhatikan arah. Dalam fisika, perpindahan merupakan besaran vektor, sedangkan jarak merupakan besaran skalar. Setelah kita membahas tentang apa itu jarak, apa itu perpindahan, sekarang kita membahas tentang kelajuan dan juga kecepatan. Dalam kehidupan sehari-hari, apa itu kelajuan dan apa itu kecepatan sering disama artikan, namun sebenarnya kecepatan dan kelajuan itu merupakan dua hal yang berbeda. Kecepatan yang merupakan besaran vektor adalah besaran yang memperhatikan arah geraknya, sedangkan kelajuan yang merupakan besaran skala yaitu besaran yang hanya memiliki besar tanpa memperhatikan arah gerak benda tersebut. Dengan kata lain, kecepatan itu memperhatikan gerak bendanya, sedangkan kelajuan yang hanya menghitung jarak tempuh dari benda tersebut tanpa memperhatikan arah geraknya. Rumus dari keduanya juga berbeda, yaitu rumus dari kelajuan sama dengan jarak dibagi waktu, sedangkan rumus dari kecepatan yaitu perpindahan dibagi waktu. Sekarang kita akan membahas tentang percepatan. Pernahkah di antara teman-teman naik sepeda? Tentu, mungkin teman-teman pasti pernah naik sepeda. Nah, ketika kita naik sepeda yang awalnya pelan, kemudian lama-lama mungkin bertambah cepat. Ketika kita mengayuh dengan cepat, sepeda itu kecepatannya itu bertambah. Nah, mungkin ketika kita sudah lelah, kita sudah mengayuhnya dengan pelan, maka kecepatan dari sepeda itu juga berubah. Nah, perubahan kecepatan sepeda yang dari lambat ke cepat itu dan juga dari cepat ke lambat itu adalah percepatan. Selanjutnya yaitu bagaimana sih cara menghitung percepatan? Nah, rumus dari percepatan rata-rata yaitu dengan cara perubahan kecepatan dibagi dengan perubahan waktu. Sekarang kita masuk ke gerak lurus. Gerak lurus ada gerak lurus beraturan dan ada juga gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus beraturan disingkat dengan GLB, gerak lurus berubah beraturan disingkat dengan GLBB. Benda dikatakan bergerak lurus beraturan ketika benda tersebut bergerak sama dari waktu ke waktu. Misalkan kereta api yang bergerak dengan kecepatan 40 km per jam, dari waktu ke waktu hanya berkecepatan 40 km per jam tanpa ada kecepatan naik dan tanpa ada kecepatan turun. Maka itu disebut dengan gerak lurus beraturan. Kapan sebuah benda dikatakan bergerak lurus berubah beraturan, yaitu ketika kecepatan dari sebuah benda yang berubah tetapi percepatannya itu sama dari waktu ke waktu.
Misalkan mobil bergerak dengan kecepatan 40 km per jam. Nah, dalam 5 detik, kecepatan mobil naik menjadi 50 km per jam. Nah, 5 detik lagi, kecepatan mobil naik menjadi 60 km per jam. Nah, itu yang dinamakan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, karena percepatan yang dialami mobil tersebut sama dari waktu ke waktu. Sekian video dari saya. Semoga video saya ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih.